kasat mata kita tak bisa melihat ataupun menyentuh masalah roh gaib ataupun yang sejenisnya lah. Cuman kesehariannya itu Pak, kita aneh dengan pola dia. Yang jelas saya pribadi aja lah, pernah dia datang ke rumah, tak pernahnya itu dia datang ke rumah. Biasanya kalau kita datang bertamu itu, kita menyambut tamu kan di teras, baru kita persilahkan masuk ke ruangan. Dia enggak, jedul terus masuk ke dalam, seakan-akan kayak mau tahu situasi di dalam itu gimana. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap itu katanya manusia ataupun warga di sini, yang jelas saya pribadi mau belaga hidung kayak mau apa, tak pernah nengok, tak pernah menyapa, tak pernah menegur, senyum pun enggak. Jadi kan di salah satu itu ada kecurigaan kita, memang kita nggak berpikir negatif, cuma anehnya dia lah ini. Kalau sama orang itu istilahnya, kalau dari sama tetangga-tetangga itu ibaratnya dia itu ratu. Mengapa saya bilang itu dia ratu? Nanti kalau entah apa tetangga atau jiran punya buah-buahan atau apa, sesuka hatinya dia ngambil. Kadang-kadang tak permisi. Sementara kalau ada tanaman dia kan tanam sayuran. Nah, kita minta aja bahasannya banyak. Yang udah di orang lah, yang udah di apa orang lah, macam lah, tak bisa masuk ke rumah dia. Nah, udah itu Pak, ini maaf, setiap pengutipan kalau pas panen, namanya kalau di kampung ini panen, dia kan dikutip per kepala 20.000 untuk petugas seluruh bilal di daerah Melati. Paling sulit Pak kalau dikutip. Alasannya kata anak saya nggak dikebumikan di sini, di sana. Okay. Sementara dia kan tinggal di sini, warga sini. Kalau saya memang ngutip, hak saya mengutip itu. Kalau memang itu udah ada perintah. Tapi dia merasa keberatan. Dan yang selalu aneh lagi Pak, kalau dia, saya nggak seuzon, tapi mata saya melihat sendiri. Nggak kata orang, nggak kata siapa. Asal setiap habis maghrib menjelang isya itu dia keluar itu mobil pickup putih itu, dia selalu membawa pelaminan itu Pak. Mau dipasang kemana Diam dulu. Mau dipasang kemana pelaminan itu setelah habis maghrib itu. Nah, dan yang kedua, ini saya nggak menggadang-gadang. Ya silakan Bapak bicara. Saya juga di sini profesinya tukang tusuk juga ya Pak ya. Silakan. Jadi pada malam itu saya pun nggak ingat tak malam apa, tanggal berapa, bulan berapa. Tapi yang jelas saya ngusuk di dusun saya sendiri, warga sini. Saya pulang selesai kurang lebihnya jam 11 lewat. Saya nggak tahu jam berapa itu, tapi jam 11 lewat. Begitu saya keluar dari rumah yang saya kusuk ini, mohon maaf, Bu Lina itu pun keluar dari rumahnya menggendong. Perasaan saya itu dia menggendong bayi. Ya menurut saya karena dia ada cucu. Perasaan ya? Bukan perasaan, memang nampak. Mana yang betul ngomong Iya, Bapak? saya nampak dia menggendong bayi. Ini saya rekam loh. Iya, saya nampak dia menggendong bayi. Ya. Karena di pikiran saya dia kan cuma dia punya cucu. Ya. Jadi saya rasa mungkin cucunya lah yang gendong. Ya. Tapi sehari-harinya saya melihat dia gendong anak nggak seperti itu. Jadi di pikiran saya ini, kalau memanglah cucunya nggak bisa tidur kepanasan barangkali di rumah, nggak mungkin cucu itu dirawat kali naik kereta sampai ke jalan jarak sana. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke, saya garis bawahi. Oke, Iya. terus. Karena saya nggak berpikiran negatif, ya saya udah aja sudah lihat dia udah sekedar saya lewati aja dia. Sudah. Kalau dia seharinya saya tahu dia menggendong cucunya itu Pak. Anaknya itu istilahnya kalau digendong itu kan dikangkangkan gini. Siapa? Ibu Lina inilah. Di mana ada yang mengatur seharusnya dikangkangkan gitu?
saya lihat setiap hari dia gendong anak itu dikangkangkan dia gini gendong. Nah, Karena terus anak kali itu ini besar. Bapak lihat, Karena malam itu saya lihat itu kayak guling kecil itulah Pak digendong dia gitu. Bapak lihat bayi apa guling? Ya, namanya tertutup kain Pak, mana saya tahu ya, perasaan saya karena dia ada punya cucu, saya anggap ya itu cucu Nih, dia. nggak apa, terus. Cuman tak berbentuk manusia. Berapa meter Bapak lihat? Nggak sampai 1 meter pun Pak, orang saya Penerangan pakai macam mata. mana? Seperti ini kan? Terang, iya, terang. Jadi kok bisa Bapak nggak lihat berbentuk apa? Karena tak nampak tangan, tak tapak kaki, dia terbungkus. Walaupun terbungkus, kalau dia manusia, Ini 1 meter. jarak kita seperti ini Pak, ya, Ya. Bapak jangan pungkirin, Mm-mm. logika berjalan, Iya. bentuk orang pun kelihatan Pak. Ini tidak Pak, karena dia keluar, Ya, saya pun terus. keluar. Terus. Ini berdekatan saya gini Terus. loh Pak, beriringan. Ya, terus. Karena saya tidak berpikir seuzon, makanya saya terus lewatkan aja dia. Saya lupa Ya. aja, Oke. dia sampai kemana pun saya nggak tahu. Oke, Udah selesai persoalannya itu. Cuman anehnya itu Ya, nggak seperti biasanya dia menggendong cucunya. ya, oke, sudah. Ya. Nah sekarang dari semua yang Bapak terangkan tadi, Mm-mm. jadi apa yang bisa Bapak simpulkan? Kalau saya simpulkan, ya karena saya pun nggak berpikiran seujon seperti itu. Cuman di pikiran saya ada keanehan aja ya Pak. Karena saya tak bisa melihat dengan kasat mata saya sendiri. Enggak seujon, enggak usah bahasa-bahasa apa yang Bapak pikirkan. Itu aja. Enggak usah Aneh, seujon-seujon. keanehan. Anehnya di mana? Ya itulah dengan pola-pola dia Enggak itulah. usah Pak. balik-balik. Apa yang Bapak pikirkan? Apa yang mau Bapak sampaikan dari rangkaian cerita Bapak itu? Pak, mohon maaf aja ya Pak ya. Karena di awalnya pun saya juga nggak ngerti. Cuman karena Ngerti, jangan Bapak kesehariannya, ceritakan sama. Ini ada Bapak ceritakan sama orang ini. masalah apa? Yang Bapak ceritakan 3 pointer ini sudah Bapak ceritakan sama orang-orang. Cerita ke orang-orang enggak Pak. Oke, Tak ada cerita ke orang kemana baik apa Pak, tidak. baik. Saya jawab semua yang Bapak katakan. Iya. Ya, jadi begini Bapak. Yang pertama tadi Bapak katakan orang bertamu biasanya dari teras masuk ke ruang tamu. Kita nggak usah berbicara biasanya Pak. Ya, saya nggak pernah pakai sepatu ini seumur umur Pak. Ini malam ini baru saya pakai. Ya, Iya. itu satu. Jadi udah terbantahkan dugaan Bapak. Yang kedua, dia maghrib kata Bapak tadi bawa apa? Pelaminan. Iya. Ya, saya mau tanya sama Bapak, pernahkah Bapak ikuti kemana pelaminan itu dibawa? Seandainya pun saya ikuti Bapak, apa saya tahu dia tujuan kamu Jadi cerita. ngapain Bapak menyimpulkan dalam pikiran Bapak sendiri bahwasanya orang kalau maghrib jalan bawa pelaminan? Karena Aneh. setahu saya Pak, kalau di sini kan suatu keanehan. Bapak kan bisa berpikir juga loh Pak. Boleh, Orang dengar, yang punya dengar, hajat. Pak. Saya potong. Boleh-boleh aja kita semua ini menganggap siapa itu menjadi suatu keanehan, tapi kita jangan menyimpulkan seakan-akan itu suatu perbuatan yang bisa mengakibatkan kerugian warga. Kan sudah saya bilang, saya nggak seuzon. Bapak udah menjelaskan ini di depan warga Bapak, itu sama Bapak mau mengangkat inilah yang menjadi Saya kecurigaan. tidak mengangkat ke Yang situ, ketiga, Pak. Bapak bilang dia ambil apa tadi? Buah-buahan orang. Kalau itu, sekarang mari warga yang punya buah yang diambilnya, biar saya buat laporan, biar saya pidanakan dia. Itu bisa. Yang keempat, masalah apa? Pengutipan. Untuk masalah Bilal. Gila. Ya? Iya. Kan begitu? Hmm. Nah sekarang apa yang sudah menjadi keputusan di dusun ini? Ketika warga nggak mau bayar, apakah dia Disebut dengan itu. disebut menunggak atau apa? Kan nggak ada hubungannya dengan yang aneh-aneh. Seperti yang Bapak terangkan. Itu yang keempat, yang kelima. Bapak katakan tadi soal masalah menggendong. Ya, saya juga masih punya anak kecil. Ya Pak ya. Iya. Ya anak saya masih sekitar 3 bulanan. Kalau bicara kebiasaan, memang iya, kebiasaan saya menggendong itu begini. Tapi satu ketika saya senangnya, itu saya taruh dia di sini Pak. Di pundak saya ini Pak. Jelas tampak kan Pak? Bukan soal masalah jelas nampak, ini kita berbicara kebiasaan. Tadi Bapak angkat kebiasaan. Jadi maksud Bapak kalau orang gendong itu mau nunjuk-nunjukkan anaknya? Yang benar-benar aja Pak, kalau kita cara berpikirnya Pak. Iya Pak. Kalau saya sudah tidak suka sama Bapak, berdiri Bapak ini pun saya bilang ini berdiri yang aneh-aneh. Enggak biasanya Bapak ini berdiri berlipat tangan. Sarungnya udah sampai ke tanah, pasti gitu. Begitu kalau sudah sampai saya sudah Nggak tidak enak. suka. Ya karena memang saya Pertanyaan seperti saya, ini, ya, Pak. pertanyaan saya, apakah salah Bapak seperti ini? Enggak kan? Ya nggak salah memang Itu sih. yang mau kita luruskan. Sekarang Jadi jangan Bapak sendiri menyampaikan di depan warga
hal-hal yang aneh, tapi Bapak bilang nggak seujon. Jadi bicara ini Saya semua. ini Pak, maksud saya bicara di depan Bapak ini bukan saya mengangkat semua persoalan ini kita Artinya, permasalahkan. Pak, Enggak. artinya- Kita cari jalan keluarnya gimana. Jalan Kan keluarnya gitu. seharusnya Bapak itu meluruskan segala sesuatu yang belum bisa dibuktikan secara fakta, kita jangan dulu. Nah, gitu Pak. Sekarang gini aja Pak, kalau mau cari jalan keluarnya, kalau memang itu betul-betul ada gaib di situ, kita usahakan cari orang yang memang betul-betul dia pintar. Saya Nah. persilakan Bapak yang cari. Kalau saya memang nggak sanggup, saya nggak tahu. Jadi Bapak jangan cerita aja. Sekarang kan kita musyawarah di Silakan, sini. siapa yang Maksud cari? Bapak kemari kan mau nuntaskan, menyelesaikan Ya persoalan justru juga. itu Pak, saya Ah. memberi pandangan kepada warga kita ini, biar jangan cara berpikirnya itu mundur. Ya, Gimana gaib mau dibuktikan coba? Ya makanya itu Pak. Kalau kayak makanya, kita ini memang tadi kita Bapak nggak bilang- punya ilmu hitam kita yang nggak mengerti. Kita hanya punya Allah. ya sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, warga Dusun Jambu khususnya, ya. Saya semua KP-KP yang ada di Perbaungan ini maupun di Pegajahan terkait virus corona. Ya. Tapi karena saya dapat informasi ini, saya lebih mengutamakan ini karena saya tidak ingin di situasi yang mewabah virus corona ini kita buat masalah lagi di dusun ini. Makanya saya utamakan saya datang kemari bersama Kanit Reskrim, bersama Kanit Intel saya. Dan pertemuan ini akan saya laporkan mulai dari camat sampai ke bupati. Ya, ini akan saya laporkan. Termasuk juga kepada ketua MUI, baik itu tingkat kecamatan maupun kabupaten. Biar apa? Biar lebih nanti diarahkan lebih di dalamnya lagi keagamaan di dusun ini. Ya. Saya kira itu. Jadi saya harapkan semua warga bisa membubarkan diri dengan tertib. Silakan. Silakan dibubarkan. Ayo, Pak Sekdes. Kubat. Silakan dibubarkan. Virus corona juga perlu dipikirkan, dijaga. Goreng-goreng virus corona.